Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jokat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan maintenance atau perawatan ringan lagi teman-teman untuk bonsai kelapa kuning ini. Kita akan melakukan penyayatan untuk membuang selaput pembungkus tunas atau tapis atau jaring penutup, supaya kedepannya tunas tumbuh kecil atau kerdil teman-teman. Simak sampai selesai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman, subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bonsai kelapa kuning yang akan kita lakukan maintenance ringan untuk menjaga daun supaya kecil atau kerdil, atau supaya tunasnya tidak tumbuh meninggi atau memanjang teman-teman. Kita akan melakukan penyayatan untuk membersihkan tapis atau jaring penutup atau selaput penutup tunasnya teman-teman. Dan kita juga akan melakukan proses atau pembuangan tepes atau serabut atau apa tuh namanya, kulit kelapanya ya teman-teman ya. Kita akan merapikan untuk kulit kelapa bagian atasnya. Kita akan meratakan, kita akan potong rata supaya lebih rapi nantinya. Dan untuk penyayatan bagian bonggolnya juga nanti akan lebih mudah tentunya teman-teman. Kita akan menggunakan cutter seperti biasanya. Kita potong bagian atas untuk kulit kelapanya atau tepesnya ya, supaya nanti penampilannya lebih rapi teman-teman. Dan di pot ini sudah ada rumput gajah yang akan menambah kecantikan penampilan bonsai kelapa. Dan setelah nanti rumput gajah ini tumbuh merata di semua bagian pot, untuk bagian atasnya yang ada tepasnya itu juga nanti akan dilewati ya, akan ditumbuhi rumput gajah juga teman-teman. Jadi nanti tidak kelihatan batoknya, tidak kelihatan kulit kelapanya, tapi nanti rencananya akan tertutup semua dengan rumput gajahnya teman-teman. Kita sekalian merapikan bagian bonggol ya, bagian bawah bonggol kelapanya. Kita bersihkan sisa-sisa pelepah yang masih ada, yang masih tersisa di bagian bawah atau bagian bonggolnya teman-teman. Kita masih melakukan pemotongan, merapikan maksudnya. Kita masih melakukan merapikan bagian atas kulit kelapanya atau tepesnya. Dan sekaligus kita melakukan proses penyayatan sisa-sisa. Dan untuk pelepah-pelepah yang penyayatannya sebelumnya belum sampai ke ujung pangkal atau ke bonggol, sekalian kita lakukan proses penyayatan di semua pelepah teman-teman ya, semua pelepah daun yang masih ada sisa-sisa pelepah yang belum kena sayat, maksudnya yang belum kena sayat sampai bonggol, sekaligus kita lakukan proses penyayatan untuk merapikan pelepah sampai ke bonggolnya teman-teman. Dan setiap melakukan sesuatu memang membutuhkan kehati-hatian supaya tidak terjadi sesuatu yang fatal, tidak sampai patah pelepah atau patah tunasnya teman-teman. Ini masih kita lakukan proses penyayatan. Dan kalau kita melakukan proses penyayatan sampai ke ujung pangkal, nanti setiap tunas yang tumbuh itu pelepah yang sebelumnya kita sayat akan mengembang ya, melebar atau
tidak meninggi, otomatis pelepah daun itu akan menyamping, melebar teman-teman. Dan otomatis setiap kita melakukan proses penyayatan rutin untuk tunas yang sudah tumbuh, kita buang tapis atau selaput atau jaring penutup tunasnya, tunas yang tumbuh itu tidak akan meninggi atau memanjang, dan otomatis daun itu akan kecil teman-teman. Jadi harus kita lakukan proses ini secara rutin setiap seminggu sekali minimal, tergantung pertumbuhan ya, kesuburan tanahnya. Kalau kita sambil kita rawat atau kita siram, kita lihat pertumbuhan tunasnya seperti apa, 3 sentian lah, kurang lebih 3 sentian lebih, itu kita harus segera melakukan proses penyayatan tunas, penyayatan pelepah, supaya tunas yang tumbuh itu, yang baru tumbuh itu tidak akan meninggi atau memanjang teman-teman. Dan kita masih melakukan proses penyayatan di bagian pelepah yang dalam, itu agak sedikit susah teman-teman ya, soalnya akan terhalang dengan pelepah yang sebelumnya. Pelepah yang ada di luar itu cukup mempersulit proses penyayatan, jadi memerlukan kehati-hatian ekstra teman-teman. Dan ini dia penampakan atau penampilan setelah kita lakukan proses maintenance. Kita sudah melakukan atau merapikan kulit kelapanya, dan sekaligus kita melakukan proses penyayatan untuk membuang tapis, selaput atau jaring penutup tunas kelapanya teman-teman. Untuk tunas kelapa yang lama juga sudah kita rapikan, sudah kita sayat sampai ke ujung pangkal atau punggungnya teman-teman. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Apabila ada saran, kritikan, masukan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa, jumpa lagi di lain waktu, bye bye.